She's a Mona Lisa. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi ketentuan kurs mata uang asing. Yuk langsung saja disimak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kurs valuta asing. Kurs valuta asing terdiri dari dua istilah yang berbeda, yakni kurs dan valuta asing. Menurut KBBI, kurs adalah nilai mata uang yang dimiliki sebuah negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang dapat ditukar dengan nilai mata uang luar negeri serta bisa dibeli atau ditukar dengan mata uang lain. Sedangkan valuta asing menurut KBBI berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Secara sederhana, valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Jadi, kurs valuta asing adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukar dengan nilai mata uang domestik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Apabila terjadi fluktuasi yang mengarah tajam, baik menguat maupun melemah, pemerintah akan melakukan intervensi untuk menstabilkan kurs sesuai dengan tingkat yang dianggap wajar atau yang dikehendaki. Yang kedua, ada sistem kurs mengambang bebas atau floating exchange rate system. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Berdasarkan sistem ini, kurs akan bergerak naik turun atau mengambang secara bebas sesuai dengan kondisi atau kekuatan pasar. Kurs akan berubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau tingkat suku bunga yang akan digunakan oleh pasar untuk mengevaluasi kurs mata uang suatu negara tersebut. Yang ketiga, ada sistem kurs mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate System. Adalah kombinasi dari kedua sistem sebelumnya. Nilai tukar dapat bergerak bebas, naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Dan yang terakhir, ada sistem kurs tertambat atau Pegged Exchange Rate System. Sistem kurs ini ditetapkan dengan cara mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Nilai mata uang bergerak mengikuti perubahan nilai mata uang negara yang ditambatnya. Contoh, mata uang rial yang digunakan oleh Republik Yaman ditambatkan pada dolar Amerika, sehingga perubahan mata uang rial di Yaman akan tergantung pada perubahan nilai mata uang dolar Amerika. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang materi dasar pertimbangan penetapan kurs. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan penetapan nilai tukar atau kurs, antara lain yang pertama yaitu tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perekonomian global, di mana pertimbangan pertama adalah preferensi suatu negara terhadap keterbukaan ekonominya. Apakah suatu negara lebih cenderung menerapkan kebijakan ekonomi yang terbuka atau yang tertutup? Dalam hal suatu negara lebih cenderung menganut ekonomi yang lebih tertutup dan ingin mengisolasikan gejolak keuangan dari negara lain, maka fixed exchange rate merupakan prioritas utama. Sementara apabila suatu negara lebih condong terbuka, maka pilihan nilai tukar yang lebih fleksibel merupakan pilihan utama karena dengan sistem ini, capital inflow dapat disterilisasi melalui sistem tersebut. Lalu yang kedua yaitu dari aspek kemandirian dalam melaksanakan kebijakan ekonomi.
Misalnya dalam hal ini melaksanakan kebijakan moneter yang independen, maka sistem nilai tukar fleksibel merupakan pilihan utama. Sementara apabila dilihat dari aspek aktivitas ekonominya, maka semakin besar skala ekonomi suatu negara, berarti semakin besar kegiatan volume transaksi ekonomi, sehingga permintaan akan uang juga semakin meningkat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu underlying shock pada pasar uang dan pasar barang. Hal ini dikemukakan oleh Garber dan Svensson. Dalam hal gejolak yang terjadi di pasar uang relatif lebih besar dari gejolak yang terjadi di pasar barang, maka pilihan yang lebih baik adalah floating exchange rate. Bila kasusnya sebaliknya, gejolak di pasar barang relatif lebih besar dari gejolak di pasar uang, maka pilihan yang lebih baik adalah fixed exchange rate. Dalam hal keduanya tidak ada yang dominan, maka kebijakan yang terbaik adalah managed floating. Lalu selanjutnya adapun materi mengenai keseimbangan dalam penentuan kurs yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu depresiasi dan apresiasi, atau juga bisa disebut dengan devaluasi atau revaluasi. Yaitu apresiasi yaitu mata uang yang mengalami penguatan relatif terhadap mata uang lainnya yang dinyatakan sebagai mata uang yang terapresiasi, sedangkan depresiasi yaitu mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang lain. Dalam hal ini biasanya suatu negara yang menganut sistem kurs mengambang. Selain dua definisi tersebut, ada dua definisi lain yang juga menyatakan penurunan dan peningkatan nilai tukar mata uang, yaitu revaluasi dan devaluasi. Revaluasi adalah naiknya nilai tukar suatu mata uang terhadap uang lainnya, sedangkan devaluasi menunjukkan penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Lalu yang kedua yaitu permintaan dan penawaran terhadap sebuah mata uang sebagai mekanisme penentuan harga kurs, di mana dalam hal ini permintaan dan penawaran terhadap nilai uang di setiap negara bisa mengubah kurs keseimbangan dan dapat menghasilkan kurs keseimbangan yang baru dari nilai-nilai uang di setiap negara. Misalnya seperti dua negara yaitu Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana dolar ditukarkan dengan rupiah untuk membeli barang baik dari Indonesia ataupun dari Amerika Serikat. Berikut ini merupakan gambar atau kurva yang merupakan kurs keseimbangan, dan berikut ini merupakan gambar dari kurs keseimbangan baru di mana kurvanya akan bergeser. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Faktor pertama yang mempengaruhi kurs adalah inflasi. Sederhananya, inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang ataupun jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Seperti yang sudah kita ketahui, dasar utama yang terdapat di dalam pasar valuta asing adalah perdagangan internasional antara suatu barang ataupun jasa. Hal ini membuat adanya perubahan pada harga mata uang lokal dan harga mata uang asing. Kondisi ini mampu menyebabkan pergerakan pada kurs valuta asing. Contoh sederhananya adalah kerjasama perdagangan yang terjalin antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia. Saat Amerika mengalami inflasi tinggi, maka harga barang asal Amerika juga akan lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan penurunan pada barang-barang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum ekonomi yang mengatakan bahwa harga yang naik akan membuat permintaan menurun, dan sebaliknya. Apabila tingkat inflasi pada satu negara tinggi, maka nilai mata uang lokal akan rendah. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut akan mengakibatkan kecenderungan untuk menjatuhkan nilai mata uang lokal. Faktor yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Efek yang diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan itu terutama oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya, dan oleh karenanya nilai mata uang negara itu akan naik.
Akan tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, maka penawaran mata uang negara tersebut lebih cepat bertambah dari permintaannya, dan oleh karenanya, nilai mata uang negara tersebut akan merosot. Faktor yang ketiga adalah perbedaan suku bunga. Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Pada dasarnya, bila suatu suku bunga meningkat, maka akan menstimulasi modal asing yang masuk. Selain itu, suku bunga juga bias turut mempengaruhi operasi pasar valuta asing. Hal tersebut dikarenakan saat akan melakukan kegiatan transaksi, maka pihak bank akan melihat adanya perbedaan suku bunga pada pasar modal nasional ataupun pasar global. Dalam hal ini, pihak bank akan memilih pinjaman di pasar uang asing dengan bunga asing yang rendah. Di sisi lain, pihak bank akan lebih memilih pinjaman dari pasar uang lokal apabila tingkat bunga asing ternyata lebih tinggi. Selain itu, apabila nominal dari suku bunga pada suatu negara meningkat, maka permintaan dari mata uang lokal akan menjadi suatu tanda terima kredit yang mahal untuk suatu perusahaan. Untuk itu, dalam perkara pinjaman, pada umumnya setiap pebisnis akan lebih meningkatkan biaya produknya dengan tingginya harga barang lokal, sehingga hal tersebut akan menyebabkan pengurangan pada nilai mata uang lokal. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kurs adalah kegiatan neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang bisa dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitur asing, sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Di sisi lain, pasifnya suatu saldo pembayaran yang mana debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing akan menyebabkan penurunan nilai tukar terhadap mata uang nasional. Tingkat keterbukaan ekonomi juga akan turut menentukan ukuran dan dampak dari neraca pembayaran dalam nilai tukar mata uang, seperti efek perubahan tarif, kuota perdagangan, subsidi ekspor, pembatasan impor barang, dan lain sebagainya. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi nilai tukar pada valuta asing adalah ekspektasi atau pengharapan nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap berita ataupun isu yang bisa berefek di kemudian hari. Sebagai contoh, berita tentang meningkatnya inflasi Amerika Serikat yang bisa menyebabkan pedagang valuta asing menjual mata uang dolarnya, karena nilai mata uang dolar bisa menjadi menurun di masa depan, sehingga hal tersebut akan menekan nilai tukar mata uang dolar di dalam pasar valuta asing secara otomatis. Kesimpulannya adalah, bagi suatu negara yang ingin melakukan transaksi dalam perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor, perlu memperhatikan kurs mata uang asing. Perdagangan internasional tidak hanya melibatkan barang dan jasa, tetapi juga beberapa mata uang sebagai alat pembayaran. Jadi, ketika harga mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara mitra berubah, itu juga akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang memiliki nilai tertinggi dalam valuta asing. Sekian yang dapat disampaikan kelompok 7. Terima kasih.